Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, melihat Ka'bah secara langsung, mengenakan dua helai kain ihram putih yang suci, berjalan, berlari kecil, dan berdoa bersama jutaan umat manusia dari seluruh penjuru dunia di satu titik. Itu adalah impian dan kerinduan terbesar bagi hampir setiap muslim. Dua ibadah agung yang menjadi pusat kerinduan itu adalah haji dan umrah. Keduanya sama-sama berkunjung ke Baitullah di Makkah. Tapi, seringkali kita masih bingung, atau mungkin kurang memahami, apa sebenarnya perbedaan mendasar antara haji dan umrah? Kelihatannya mirip, tapi percayalah, keduanya adalah ibadah yang sangat berbeda. Berbeda hukumnya, berbeda rukunnya, dan berbeda pula pelaksanaannya. Di video ini, kita akan kupas tuntas satu persatu 7 perbedaan utama antara ibadah haji dan umrah. Ini penting agar kita tidak salah paham, dan agar kita bisa semakin memantapkan niat serta persiapan kita. Mari kita mulai. Baik, mari kita bedah perbedaan yang pertama dan yang paling fundamental. Pertama, perbedaan hukum. Perbedaan pertama adalah dari aspek hukumnya. Ibadah haji hukumnya adalah wajib. Wajib, ain bagi setiap muslim yang mampu secara finansial, fisik, dan juga aman dalam perjalanan. Ini bukan sekadar anjuran, tapi sebuah kewajiban yang termasuk dalam rukun Islam yang kelima. Artinya, jika kita sudah mampu tapi menunda-nunda tanpa alasan yang syar'i, kita bisa berdosa. Haji adalah panggilan yang wajib dipenuhi sekali seumur hidup untuk menyempurnakan keislaman kita. Lalu bagaimana dengan umrah? Ibadah umrah hukumnya adalah sunnah muakkadah. Artinya, ini adalah sunnah yang sangat dianjurkan. Pahalanya luar biasa besar. Bahkan disebut bisa menghapus dosa di antara dua umrah. Namun, jika kita belum mampu melaksanakannya, kita tidak berdosa. Banyak ulama menyebut umrah sebagai haji kecil, tapi ia tetap tidak bisa menggugurkan kewajiban haji yang besar. Kedua, perbedaan rukun ibadah. Perbedaan kedua, dan ini sangat krusial, adalah rukun ibadahnya. Rukun adalah tiang penyangga ibadah. Jika salah satu rukun saja tertinggal, maka seluruh rangkaian ibadahnya dianggap tidak sah. Rukun haji ada beberapa, yaitu niat ihram, kemudian wukuf di Arafah, lalu tawaf, ifadah, sa'i, dan ditutup dengan tahallul atau memotong rambut. Perhatikan baik-baik poin ini. Wukuf di Arafah. Inilah pembeda utamanya. Wukuf adalah inti, puncak, dan jantungnya ibadah haji. Berdiam diri, berdoa, berzikir di padang Arafah pada waktu yang telah ditentukan, yaitu tanggal 9 Zulhijjah. Sampai-sampai Rasulullah bersabda, Al-Hajju Arafah. Haji itu adalah Arafah. Sekarang, mari kita lihat rukun umrah. Rukun umrah tidak memiliki wukuf. Rukunnya hanya terdiri dari niat ihram, tawaf, sa'i, dan tahallul. Selesai, karena tidak ada wukuf, maka umrah bisa dilakukan relatif lebih singkat. Ketiga, perbedaan waktu pelaksanaan. Ini juga perbedaannya sangat jelas. Ibadah haji memiliki jendela waktu yang sangat spesifik dan terbatas. Ibadah haji hanya bisa dilaksanakan pada bulan-bulan haji, yang dimulai dari 1 Syawal hingga terbit fajar pada tanggal 10 Zulhijjah, dengan puncaknya, wukuf, yang wajib dilaksanakan pada tanggal 9 Zulhijjah. Tidak bisa digeser, tidak bisa ditawar. Mau Anda datang bulan Ramadan, bulan Maulid, Anda tidak bisa melaksanakan ibadah haji. Waktunya sudah fix. Sementara umrah, jauh lebih fleksibel. Ibadah umrah bisa dilaksanakan kapan saja sepanjang tahun. Mau di bulan Januari, Februari, saat bulan Ramadan, yang pahalanya disebut seperti berhaji bersama Nabi, atau bulan Syawal, silakan. Satu-satunya waktu larangan untuk umrah adalah pada hari-hari di mana umat muslim sedang sibuk melaksanakan rangkaian haji, yaitu pada tanggal 10 Zulhijjah, Hari Raya Idul Adha, dan hari-hari tasyrik, 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Keempat, perbedaan lokasi ibadah. Meskipun keduanya berpusat di Makkah, di Masjidil Haram, tapi rute,
Ibadah haji jauh lebih luas dan kompleks. Jemaah haji tidak hanya beribadah di Masjidil Haram. Mereka wajib bergerak keluar kota Makkah menuju Padang Arafah untuk wukuf. Kemudian di malam harinya, bergerak ke Musdalifah untuk mabit atau bermalam. Keesokan harinya, bergerak lagi ke Mina untuk melempar jumrah dan mabit selama beberapa hari. Baru kemudian kembali ke Makkah untuk tawaf ifadah dan sa'i. Sedangkan umrah, semua rangkaian rukunnya, mulai dari tawaf mengelilingi Ka'bah hingga sa'i antara Bukit Safa dan Marwah, semuanya dilaksanakan dan selesai di satu area saja, yaitu di kawasan Masjidil Haram, Makkah. Catatan tambahan, ziarah ke Madinah, ke Masjid Nabawi, itu adalah bonus atau rangkaian perjalanan yang sangat dianjurkan, tapi bukan bagian dari rukun inti haji ataupun umrah. Kelima, perbedaan kewajiban ibadah. Tadi kita sudah bahas rukun yang tidak boleh ditinggal. Nah, ada juga yang namanya wajib ibadah. Wajib ini jika ditinggalkan, ibadahnya tetap sah, tapi pelakunya wajib membayar dam atau denda. Wajib haji itu jumlahnya jauh lebih banyak dan kompleks, sejalan dengan rangkaiannya, meliputi ihram dari miqat, batas tempat memulai niat, mabit di Musdalifah, mabit di Mina, melempar jumrah, ula, wusta, dan akabah, dan tawaf wada, atau tawaf perpisahan sebelum meninggalkan Makkah. Sementara wajib umrah jauh lebih sederhana, yaitu hanya berniat ihram dari mikatnya. Itu saja, sangat berbeda, bukan? Keenam, perbedaan durasi pelaksanaan. Karena rangkaiannya yang panjang, terikat tanggal, dan melibatkan banyak lokasi, ibadah haji sudah pasti memakan waktu yang paling lama. Untuk jemaah haji dari Indonesia, misalnya, total perjalanan dari berangkat, melaksanakan seluruh rangkaian puncak haji, hingga kembali ke tanah air, biasanya memakan waktu sekitar 30 hari, bahkan ada kloter yang sampai 40 hari. Sedangkan umrah, ibadah intinya sendiri, tawaf, sa'i, dan tahallul, bisa diselesaikan hanya dalam beberapa jam saja. Mungkin 2-3 jam sudah selesai. Adapun paket perjalanan umrah yang biasa ditawarkan oleh Biro Travel, biasanya berkisar antara 10-15 hari. Ini sudah termasuk waktu perjalanan pulang pergi, adaptasi, ziarah ke tempat-tempat bersejarah, dan ibadah di Madinah. Ketujuh, perbedaan penyelenggara, konteks Indonesia. Dan perbedaan ketujuh, khususnya dalam konteks Indonesia, adalah penyelenggara perjalanan. Meskipun dalam transkrip disebutkan keduanya diatur pemerintah, praktiknya sedikit berbeda. Ibadah haji, karena menyangkut kuota antar negara yang dibatasi, serta prosesi yang sangat massal dan kompleks, pelaksanaannya diatur, dikoordinasi, dan dikelola secara terpusat oleh pemerintah, melalui Kementerian Agama. Pendaftarannya pun terpusat dan kita kenal memiliki masa tunggu yang bisa belasan hingga puluhan tahun. Sementara ibadah umrah, pelaksanaannya diserahkan kepada masyarakat melalui biro-biro perjalanan atau travel swasta, yang tentunya harus sudah mendapatkan izin resmi dari pemerintah. Jadi, kita bisa bebas memilih travel dan bisa menentukan kapan kita mau berangkat, asalkan visa dan persyaratannya disetujui. Bagaimana? Sekarang sudah lebih jelas kan? 7 perbedaan antara haji dan umrah? Mari kita simpulkan sekali lagi secara singkat. Haji adalah rukun Islam, wajib, sedangkan umrah sunnah. Haji terikat waktu, Zulhijjah. Umrah fleksibel, kapan saja. Haji terikat tempat, Arafah, Mina, Musdalifah. Umrah hanya di Makkah, Masjidil Haram. Dan rukun pembeda utamanya, haji memiliki wukuf di Arafah, sedangkan umrah tidak ada. Keduanya adalah panggilan dari Allah. Keduanya adalah ibadah yang agung. Memahami perbedaannya bukan untuk membanding-bandingkan, tapi agar kita lebih menghargai setiap ibadah dan bisa mempersiapkan diri, baik mental, fisik, maupun finansial, untuk memenuhi panggilan tersebut. Terima kasih banyak sudah menyimak video ini sampai akhir. Semoga ada ilmu dan manfaat yang bisa kita ambil bersama. Jika Anda merasa video ini bermanfaat dan menambah wawasan, kami akan sangat berterima kasih jika Anda menekan tombol like dan share video ini ke teman atau keluarga Anda agar manfaatnya tersebar luas. Dan tentu saja,
Subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya, agar Anda tidak ketinggalan video-video informatif lainnya. Saya ingin sekali mendengar dari Anda. Apa impian terbesar Anda? Apakah Anda sedang menanti panggilan haji? Atau sedang merencanakan ibadah umrah dalam waktu dekat? Coba ceritakan di kolom komentar. Kita tutup video ini dengan doa. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memudahkan rezeki kita, menyehatkan badan kita, dan memanggil kita semua, cepat atau lambat, untuk menjadi tamunya di Baitullah, baik untuk melaksanakan umrah maupun menyempurnakan ibadah haji. Amin ya Rabbal Alamin.